Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Pratama Jaya dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, NPM 21120111365. Di sini saya ingin sedikit membahas kasus korupsi yang dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang diduga menerima 5,4 miliar rupiah. Jadi Nurdin Abdullah ini ia adalah wali kota Sulawesi Selatan yang menjadi tersangka penerimaan suap proyek infrastruktur. Ia diamankan KPK pada Minggu 28 Februari 2021 bersama dua orang lainnya, yaitu Edi Rahmat dan Agung Sucipto. Edi Rahmat merupakan sekretaris Dinas Putra Provinsi Sulawesi Selatan yang mana orang kepercayaan Nurdin. Agung Sucipto adalah kontraktor dari pihak swasta. Dari berita yang saya baca, awal mula terjadinya suap ini adalah Agung Sucipto berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Adapun kronologi penangkapannya bermula dari pada malam hari. Edi Rahmat dan Agung Sucipto dalam sebuah perjalanan menuju Jalan Hasanuddin. Agung memberikan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur. Lalu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, IF selaku supir Edi memindahkan koper yang berisi uang sekitar 2 miliar rupiah dari bagasi mobil Agung ke dalam bagasi mobil Edi. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, KPK mengamankan Agung saat perjalanan menuju Bulukumba. 1 jam kemudian, Edi dan uang sekitar 2 miliar rupiah diamankan oleh KPK di rumah dinas Edi, yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Nurdin Abdullah. Nurdin diamankan KPK sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan. Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain sebesar 200 juta rupiah pada akhir 2020. KPK mengungkap total uang yang diduga diterima oleh Nurdin adalah sebesar 5,4 miliar rupiah. Itu didapat dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai berikut beberapa peristiwa yang disampaikan oleh KPK adalah: yang pertama ada Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto, memberi uang sebesar 2 miliar rupiah yang diserahkan melalui Edi pada 26 Februari 2021. Itu terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun 2021. Yang kedua ada kontraktor lain memberi uang sebesar 200 juta pada akhir 2020. Yang ketiga ada kontraktor lain juga memberi uang pada Nurdin melalui ajudan Nurdin yang berinisial SB pada pertengahan Februari 2021 sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian awal Februari 2021 Nurdin melalui SB menerima uang sebesar 2,2 miliar rupiah. Nurdin Abdullah bersama dengan Edi Rahmat ditetapkan sebagai tersangka penerima dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Keduanya disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Agung Sucipto ditetapkan sebagai tersangka pemberi. Agung Sucipto disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut saya, penyelesaian terbaiknya dalam kasus ini adalah dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk memberi efek jerat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tidak mengulanginya lagi, dan agar menjadi pembelajaran bagi khalayak banyak agar tidak adanya lagi tindak pidana korupsi ini, setidaknya berkurang. Harapan saya semoga kedepannya KPK lebih bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya agar kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak ada lagi, setidaknya berkurang, agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju dalam bidang apapun. Sekian pembahasan terkait kasus dari Nurdin Abdullah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.